Sudah dimulai ya. Saya tampilkan lagi. Ya, saya nggak tahu nih peminat tahun ini kenapa, apa memang ada peminatan lain gitu, atau mungkin karena MBKM kalian jadi antar aja deh ambil peminatannya gitu ya, mungkin masih banyak yang bisa ditawarkan dari MBKM kayak gitu kan, kampus lain gitu ya, atau di fakultas lain gitu, atau bidang-bidang selain mata kuliah gitu kan di MBKM banyak ya, saya cukup banyak gitu, apa karena itu atau karena saya mikir kenapa ya, atau karena kemarin saya galak gitu di psikologi perkembangan terus jadi tahu saya ngajar psikologi remaja terus pada nggak mau kayak gitu ya, saya nggak tahu ya, nggak, saya jadi negatif thinking aja gitu, tapi nggak apa-apa, thank you akhirnya kelas ini bisa dibuka walaupun kita ngepas gitu. Nah, ya karena sebetulnya psikologi remaja ini materi yang cukup banyak diminati. Kita lihat sekarang tujuan dan manfaatnya. Karena ya psikologi remaja itu kan kalian sebagian besar semester berapa kalian sekarang? Semester 4 ya. Semester 4 gitu. Itu tuh atau mungkin semester 6 gitu ya. Itu ada tadi angkatan semester 8 untuk ukuran individu di Indonesia itu masih dianggap sebagai remaja. Ya, kalau kita pakai teorinya remaja itu bisa sampai 22 sampai 23 tahun gitu ya. Dan secara fisik juga karena masih terjadi pertumbuhan tinggi tubuh sampai usia 22 tahun, jadinya tuh masih dianggap sebagai remaja gitu. Nah, jadi kalian ini kan sendiri sebagian besar remaja gitu kan ya, masih remaja lah semuanya lah ini. Terus juga mungkin teman-teman kalian yang satu kelas ya atau teman-teman di lingkungan lain, teman SD, teman SMP, teman SMA, atau pacar gitu ya, atau adik kalian itu umumnya juga berada di tahapan remaja, atau mungkin orang-orang di sekitar kalian ya, orang-orang lain gitu kalian ketemu gitu tuh ya, remaja tuh sekarang adalah salah satu tahapan yang paling banyak individunya ya, jumlah populasinya gitu. Nah, gitu. Jadi memang banyak sekali ya remaja di sekitar kita gitu. Terus yang kedua adalah untuk bahan pada saat nanti kalian ngambil magang atau ngambil skripsi. Topik tentang remaja ini hampir mendominasi setiap semester topik skripsi di psikologi UP ya. Di psikologi universitas lain pun juga gitu. Cuman di UP itu kalau saya lihat ya sejak saya ngajar di UP itu kebanyakan topiknya itu adalah partisipannya itu adalah remaja. Ada yang memang langsung menggunakan kata-kata remaja pada judul skripsinya, atau ada yang menggunakannya berdasarkan tahap pendidikannya. Misalnya siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa gitu ya. Itu kalau lebih ke arah psikologi pendidikan kan ngomongnya nggak pakai kata-kata tahap perkembangan, tapi tahap pendidikannya gitu ya. Kayak gitu. Nah itu semua ya ada di kategori remaja gitu. Ya, topik-topik tentang remaja itu banyak, nanti kita bisa lihat gitu ya. Terus ilmu yang banyak diaplikasikan oleh lulusan psikologi ketika mereka sudah bekerja, baik mungkin ketika nanti jadi satu baru jadi peneliti muda ya, nanti kalau kalian lanjut ke S2 ya gitu-gitu, baru selesainya baru jadi peneliti gitu kan, bedanya, atau asisten psikolog, atau kalian ikut konselor, skema asisten psikolog dan konselor peserta didik itu adalah dua skema asesi kompetensi ya. Kalau kalian mau uji kompetensi, dapat selain ijazah, kalian sudah dapat selain ijazah itu yang diperlukan di dunia kerja sekarang juga sertifikasi ya, sertifikat bahwa kalian sudah bisa dianggap bisa bekerja sebagai asisten psikolog atau sebagai konselor sekolah gitu. Kalau sudah punya sertifikatnya, kita punya uji kompetensinya itu, dan memang yang materinya itu tentang remaja kebanyakan ya. Kalau konselor tadi kan
konselor peserta didik, konselor di tingkat mana nih? Di tingkat SMP, di tingkat SMA. Itu berarti kan orang yang partisipan atau yang melakukan konselingnya adalah orang anak-anak remaja kan. Asisten psikolog juga banyak sekali kasus-kasus remaja yang ditangani oleh psikolognya, sehingga ketika kalian nanti jadi asisten psikolog juga terkait dengan itu. Atau mungkin kalian mau jadi guru, biasanya jadi apa, guru BK gitu ya kalau yang untuk remaja gitu. Nah itu juga ya berarti perlu banget psikologi remaja. Bahkan ketika nanti kalian sudah ambil S2 profesi jadi psikolog juga remaja biasanya salah satu klien yang juga banyak ditangani oleh para psikolog saat ini. Kayak gitu. Terus suatu saat kalian sekitar 20 tahun lagi gitu ya, kalian menikah, kalian punya anak dengan umur yang di masa remaja gitu. Kalian udah punya bahannya nih, udah punya dasar ini. Oh iya, remaja tuh kayak gini-gini gitu. Nah, kalian sendiri gimana? Apa yang membuat atau mendorong kalian untuk ngambil psikologi remaja? Siapa nih? Syahrani? Syahrani udah hijau nih. Kalau dari saya sendiri sih, saya emang dari awal dari semester 1 ya Mbak, kan udah ngeliat-ngeliat matkul-matkul dari yang semester-semester atas. Saya emang udah tertarik sih Mbak buat ambil mata kuliah psikologi remaja. Oke. Yang lain? Thank you Sahrani. Iya Mbak. Ida? Iya Mbak. Dari saya sendiri, kenapa ambil mata kuliah psikologi remaja, karena tertarik gitu buat, karena remaja kan kayak lagi banyak ekspor gitu kan. Nah, saya tuh tertarik sebenarnya remaja ini kenapa sih kok bisa gitu. Gitu Mbak. Oke, thank you Ida. Mungkin ini yang cowok cuma satu ya? Iya, cuma satu ya. Iya Mbak, kayaknya cuma saya. Oke, siapa tadi? Febrian. Sorry, kok nggak kelihatan? Febrian, Mbak. Febrian, oke Febrian. Febrian kenapa ngambil psikologi remaja Febrian? Menarik aja sih Mbak, soalnya lagi di masa remaja juga. Buat nambah pengalaman juga nanti. Oke. Sip. Febrian udah ngambil topik skripsi belum? Semester ini kah? Oh, belum. Ya. Belum skripsinya belum semester ini. Semester depan. Oke. Ya, mungkin nanti bisa jadi bahan kamu juga ya semester depan ya, ketika udah selesai nih mata kuliah ini. Ngapain ya, tentang apa ya, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa buku tentang psikologi remaja. Kalau kalian punya psikologi perkembangan dari Bakalia, dari Santrop, dari Harlock gitu ya. Ya memang topik remaja ada di situ, tapi kan itu hanya sekitar 1 atau 2 bab ya dari buku tersebut. Tapi kalau spesifik tentang remaja, ini ada beberapa dari Santrop ya, dan itu sudah diterjemahkan oleh Erlangga, itu yang buku nomor 3 ya. Atau kalau yang belum diterjemahkan di buku yang nomor 2 gitu ya, itu ada tentang remaja. Terus juga ada orang Indonesia yang mengarang tentang perkembangan atau psikologi remaja. Itu ada Dario. Dan ada Prof. Sarlito Sarwono ya, almarhum. Edisi terakhirnya di tahun 2013 ya, karena tahun 2014 beliau wafat gitu. Jadi terakhir 2013 psikologi remaja. Itu yang warna biru. Saya sempat beberapa kali lihat ada di Gramedia gitu ya. Nah, itu kalau mau tahu tentang lanjut. Kalau e-booknya saya belum nemu, tapi kalau nanti saya udah ketemu, ini grup WhatsApp-nya udah ada ya waktu itu ya, Nisrina yang bikinin ya. Nanti saya share di grup WhatsApp ya, atau saya share di LMS. Harusnya di LMS. Kemarin hari Senin LMS-nya masih bermasalah ya, jadi saya kemarin nemu, saya ngajar psikologi belajar ya semester ini, saya nemu ya mau nggak mau saya share di WhatsApp gitu.
Kalau LMS-nya sudah bisa berfungsi, saya akan share di LMS. Jadi memang mulai semester ini kalian udah hari keempat ya kuliah, udah tahu ya bahwa kita tidak lagi menggunakan Google Classroom, menggunakan learning management system punya Universitas Pancasila sendiri gitu. Memang diwajibkan dari dikti, jadi ya fakultas juga ya ikut ke sana gitu. Walaupun memang mau nggak mau karena ini sistem baru pasti ada beberapa kekurangan gitu. Oke. Nah, ini peraturan yang mungkin tadi saya mau tulis gaya, tapi kayaknya udah tulis aja biar ada kita tulis gitu. Kalau cuma diomongin doang walaupun ini direkam gitu ya. Karena setelah saya merasa bahwa kalian tuh udah beberapa kali ya ada di mata kuliah saya. Jadi kayaknya tahu lah gitu. Saya kayak gimana gitu. Tadi kan saya sempat nunggu sampai 14 lewat berapa 5 apa lewat 6 gitu kan. Saya on cam gitu ya. Saya udah masuk dari jam 2 kurang. Ya, ini biasa keterlambatan itu maksimal 15 menit. Jadi saya bakalan absen sampai 14.15. Kalau 14.15 sudah baru hadir gitu ya. Ya silakan hadir, tapi saya udah bisa lagi. Saya juga selalu download daftar hadir dan kalian juga bisa lihat ketika saya absen gitu ya. Ini biar fair kita bahwa Mbak saya waktu itu hadir ya gitu. Ini udah ada buktinya gitu ya. Terus membuat suasana kelas kondusif, alhamdulillah selama saya ngajar di Zoom ini cukup kondusif ya. Kalian sudah berpengalaman selama 2 tahun dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ini semester terakhir kita PJJ ya. Mudah-mudahan sih kalau bisa tengah-tengah semester kita sudah ketemu lagi pertemuan tatap muka. Ya masa kereta udah nggak berjarak, kita masih berjarak sih. Ya, jadi jaga kesehatan gitu ya. Sudah vaksin minimal 2 kali, kalau ada booster gitu ya. Terus juga ya tetap jaga kesehatan lah gitu. Kalau memang nanti akan tatap muka kembali, kita siap gitu ya. Terus juga kalau ingin meninggalkan Zoom atau setelah kembali ke Zoom itu tolong di chat karena kita cuma apalagi kita sedikit ya, saya nyariin gitu. Febrian mana gitu kan? Gitu. Ini kan saya mengizinkan kalian off cam. Jadi kan saya jadinya nggak tahu orangnya ada di dalam apa enggak nih. Gitu. Jadi kalau memang mau keluar sebentar karena ada kegiatan apa, karena memang dipanggil orang tua atau pengen ke toilet atau apa gitu, nggak apa-apa chat aja. Atau belum sholat mbak gitu ya, nggak apa-apa chat aja. Private ke saya di Zoom-nya. Terus nanti kalau sudah kembali lagi ke Zoom juga bilang gitu ya. Terus kalau ada kendala dengan mic sehingga tidak bisa ngomong, oh ya mbak saya hadir gitu, tulis di chat gitu ya. Aktif menggunakan LMS karena nanti LMS itu sebetulnya ada semacam forumnya juga kan. Jadi tuh kita diskusi di LMS tersebut gitu. Dan saya pengennya karena memang diwajibkan, minta wajibkan saya ya dari diktinya gitu, dari akhirnya dikti mewajibkan kampus mewajibkan tiap dosen gitu. Bahwa LMS itu harus aktif. Akhirnya saya mikirnya ya masa cuman gitu-gitu doang, cuman absen doang, cuman ya hadir kayak gitu doang gitu ya. Jadi, males banget tuh kayak gitu buat apa gitu. Akhirnya saya sih kepikiran tugas individu itu di forum gitu. Jadi ya, kita kayak bikin topik ngobrol aja, oke bisa. Jadi menurut kalian bisa kalian lempar topik gitu ya. Jadi menurut kalian misalnya ya, remaja itu apa sih? Remaja sekarang tuh kayak gimana sih? Nah, kalian ya jawab aja gitu 1 kalimat, 2 kalimat kayak gitu. Ya, seperti itu aja sih. Laku jujur ini penilaian mutlak ya. Yang udah ikut saya berapa kali di kelas saya tahu ya. Saya sangat ketat gitu untuk hal ini. Jadi mohon tidak diulangi lagi dan ini kan mata kuliah pendidikan. Jadi masa nggak lulus sih gitu ya.
Setelah mata kuliah pilihan tuh nggak ada yang nggak lulus ya. Kecuali kemarin cyber itu ada yang dari luar UP ya. Itu karena dia nggak ngumpulin. Saya nggak ngerti kenapa dia nggak ngumpulin tugas akhir. Jadi ya nggak lulus gitu. Salah satu dari 2 orang itu. Gitu. Nah, kalau kalian berlaku jujur, tugas dengan baik, itu ya pasti lulusannya ya, gitu ya. Sayanglah kalau mata kuliah pilihan nggak, karena ini kalian memilih sendiri dengan kesadaran kalian sendiri gitu, pengennya ini, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada komentar? Nggak ada? Dari saya belum ada, Mbak. Belum ada? Oke, lanjut ya. Materi ya hari ini kita pengantar, perkenalan, kontak belajar tadi rules-nya gitu ya. Oh ya, untuk nilai sama ya, saya lupa masukin. Penilaian sih sama 35% UAS, 25% UTS. Sisanya 40% tugas yang terdiri dari 15% tugas individu, 15% tugas kelompok, dan 10% kuis. Kita kemungkinan akan kuis 2 kali di pertemuan 7 dan pertemuan 14. Jadi sebelum UTS. Tugas kelompok karena kalian ber-10 atau 11 orang ini berarti mungkin satu kelompok 3 orang ya. Kalian bagi aja sendiri nanti tulis aja namanya. Gitu. Adalah perkembangan identitas ya, perkembangan remaja lah secara umum, terus teori-teori terkait remaja ya. Ini juga cuma pertemuan 1 2 3 ini semacam mengulang kita belajar psikologi perkembangan ya. Terus baru masuk ke pertemuan 4 sampai akhir 14 itu isu-isu terkait remaja. Gitu. Yang banyak banget gitu ya. Nah, kita perlu teori dasarnya dulu sampai 3 pertemuan yang mengingatkan kalian kembali gitu kan. Teori-teori terkait remaja apa aja gitu ya, identitas remaja itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini tujuan secara umumnya, tujuan mata kuliah ya. Kalau tadi kan tujuan mempelajari psikologi remaja, tapi ini tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa belajar tentang isu di masa remaja yang mencakup identitas, self, kognitif, gender, seksualitas, moral, dan karena kita sekarang ada di era internet gitu ya, revolusi industri 4.0 gitu, maka juga pengaruh internet yang dianalisis sesuai dengan teori dan psikologi perkembangan remaja. Yang paling terpengaruh mengenai internet itu adalah remaja ya, untuk saat ini. Gitu, yang mengalami perubahan perilaku paling banyak dan signifikan karena internet itu remaja dibanding tahap perkembangan lainnya. Ya, sejauh ini seperti itu. Terus ini bidang pekerjaan kalau kalian nanti mata kuliah psikologi remaja ini di kehidupan kalian setelah lulus ya, tadi saya sudah sempat jelasin ya, akademisi mungkin kalian jadi dosen, terus peneliti, guru, bisa guru SLB, bisa guru BK gitu ya, guru SLB yang terkait dengan remaja, yang tingkat SMA-nya ya, terus konselor, tadi konselor pendidikan didik gitu di sekolah, konselor karir, dan juga ya, tapi ini kurang banyak sih tahu saya, walaupun mungkin di swasta ya, sekarang mungkin sudah ada bidang pekerjaan di swasta, atau membuat aplikasi terkait remaja, misalnya konselor pernikahan, mungkin ada pernikahan dini atau di keluarga itu, konselor keluarga ya, mengenai anak-anak yang remaja, kayak gitu. Semakin ke sini semakin berkembang kok, semakin banyak yang membutuhkan konselor dan psikolog terkait remaja. Ya. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan, ada komentar, raise hand aja ya. Jadi boleh di tengah-tengah ya, daripada saya stop gitu. Mending nggak apa-apa, raise hand aja. Ntar saya tahu kan kalau ada yang raise hand ya. Nah, ini definisi psikologi remaja. Ya, atau Psychology of Adolescence. Bahkan ada beberapa buku yang cuma ngomongnya adolescence aja gitu ya. Adalah ilmu yang mempelajari perkembangan remaja dari 3 domain perkembangan. Biologis, ya, fisik atau biologi sama ya, kognitif, serta segala isu terkait
remaja, ya. Nah, kalau tadi misalnya pakai bukunya, yes, ada chat. Oke, thank you Nisrina. Tadi kan saya sebut salah satu bukunya tentang remaja itu bukunya Prof. Sarlito ya. Bukunya Prof. Sarlito itu tahun 2013. Itu bisa dipakai nggak? Ya, kalau sampai ngomongin tahap perkembangan, ya, fisik, biologi, tapi kalau isu terkini udah nggak bisa, udah hampir 10 tahun yang lalu gitu, udah terlalu banyak perkembangan yang terjadi saat ini tentang remaja gitu. Itu nggak ada istilah fear of missing out misalnya ya, atau problematik internet use kayak gitu-gitu yang sekarang banyak dialami oleh remaja gitu. Nah, itu tidak bahas itu di bukunya. Atau sorry, saya ulang sedikit. Oh, ini saya malah nggak masukin. Ada, saya punya buku, saya nggak masukin ini sih bukunya karena udah terlalu lama. Buku saya zaman SMA. Jadi saya tertarik dengan remaja itu sejak saya SMA ya, tentang dengan psikologi itu ya. Tugas akhir bahasa Indonesia waktu saya kelas 2 SMA itu semacam ya apa ya artikel lah ya gitu ya, artikel itu saya tulis tentang remaja dan itu ada bukunya ya, psikologi remaja. Saya dapat buku itu di Gramet ya, sekitar berarti tahun 2000-an awal ya, itu udah lama banget, jadi nggak mungkin juga kita pakai lagi misalnya, makanya saya nggak masukin di situ ya gitu. Oke, ini tadi juga sudah ya. Apa aja sih yang akan kita pelajari di psikologi remaja? Definisinya, hari ini kita akan belajar definisinya, pembagian tahapannya, ini hari ini kita akan pelajari ya. Ada ahli yang bilang bahwa kalau dulu banget, pertama banget ya remaja nggak ada tahap nggak dibagi lagi, ya udah tahap doang remaja gitu. Tapi kemudian berkembang jadi dibagi jadi dua, remaja awal dan remaja akhir. Dan ada lagi yang bagi jadi tiga, remaja awal, remaja tengah, di domain perkembangannya ya, domain fisiknya apa saja yang berubah ketika kita ngomongin menstruasi atau menarke, kita ngomongin pubertas ya, untuk laki-laki misalnya ya pubertasnya ada lamiti basah ya gitu-gitu ya, terus jerawat gitu-gitu kan, tumbuh rambut-rambut di beberapa area tubuh gitu kan, itu secara fisik. Secara kognitif berarti kita ngomongin dari Piaget sudah masuk ke formal operasional kayak gitu-gitu ya. Secara sosio-emosi mereka sedang mencari identity. Agak hilang-hilangan ya, sorry. Apakah sudah jelas? Ini saya selalu pegang. Udah Mbak, cuman kadang-kadang suaranya hilang. Oh gitu ya. Kurang jelas gitu maksudnya. Oke, thank you Syahrani. Ya. Mungkin terkait sama ini, padahal saya sudah pakai IndiHome di rumah. Kalau semester lalu saya masih pakai tethering handphone. Sekarang udah pakai IndiHome. Mungkin karena mau hujan. Oke. Lalu ya tadi tentang sosial emosi terkait dengan pencarian jati diri atau identitas gitu, terkait dengan self gitu ya, ada macam-macam ya. Kalau dulu sih ngomongin cuma tentang self image, self concept, kalau sekarang udah sampai self love, self care gitu ya, self healing gitu-gitu ya istilahnya ya. Terus isu-isu terkait remaja, isu sebelum masa milenial dan isu setelah sekarang nih ya, masa milenial ini ya, masa-masa internet, revolusi industri itu ya. Kalau isu sebelum masa milenial paling terkait remaja itu dianggapnya juvenile delinquency, kenakalan remaja ya, juvenile delinquency. Jadi yang dianggap dengan isu terkait remaja itu pasti negatif, ya. Remaja itu suka tawuran, remaja itu ngerokok, remaja itu narkoba, terus suka nyoret-nyoret, itu apa namanya istilahnya, vandalisme ya, kayak gitu. Jadi dianggapnya yang negatif-negatif kayak gitu. Paling yang positifnya isu terkait remaja, remaja harus ikut ekskul, bakatnya,
di ekstrakurikuler di sekolahnya gitu. Udah kayak gitu aja. Nah, begitu revolusi industri 4.0 ya hal-hal tersebut masih ada gitu ya. Walaupun mungkin boleh dibilang agak berkurang ya. Kalau dulu tuh kayak tawuran sering banget. Sekarang mungkin tawuran udah nggak terlalu sering. Terus juga ya ada hal-hal lain, problematik internet use gitu ya. Game addiction kayak gitu-gitu kan. Terus problematik sosial media use ya. Kayaknya nggak bisa lepas dari handphone, pubbing kayak gitu-gitu. Mungkin kalian sudah pernah dengar istilahnya di di cyber psychology gitu ya. Terus juga ada celebrity worship gitu. Celebrity worship itu bukan sesuatu hal yang baru. Dari zaman dulu udah ada ya. Bahkan John Lennon itu ditembak oleh fansnya itu karena celebrity worship yang sudah mengarah ke abnormal. Jadi kita akan lihat celebrity worship itu ada semacam tiga tahapan gitu. Yang paling parah tuh yang memang sudah membahayakan selebriti yang dia fansin gitu, yang dia gemari gitu ya, begitu. Terus ya kalau mulai sekarang nih ya ada istilah apa tuh self healing tuh per berapa bulan terakhir lah ya, kayaknya Maret gitu, sebulanan terakhir lah Maret gitu kan. Nah itu juga tahun lalu saya belum angkat tuh, tahun ini mungkin akan saya angkat. Bahkan ada yang orang-orang di Cina itu nganggap generasi remaja sekarang adalah generasi strawberry. Pernah dengar nggak? Strawberry generation. Itu juga baru nih. Belum pernah, Mbak. Belum pernah ya. Oke, nanti kita bahas tuh. Tahun lalu nggak ada saya masukin materi. Karena baru tahun ini nih. Jadi memang psikologi remaja ini adalah salah satu setiap tahun saya ngajar itu ada perubahan-perubahan gitu, ada materi baru gitu ya. Memang isunya berubah-berubah nih setiap tahun dan saya pengen ngasih isu yang terkini gitu. Tetap ada yang lama, ada saya masukin tapi biasanya nambah kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus juga penelitian terkini mengenai remaja ya, itu terkait dengan isu-isu tadi gitu. Terus oh ya, juga tentang misalnya saya akan masukin juga tentang binge watching ya, binge watching itu juga baru. Karena binge watching mungkin paling digiting gitu, ada yang mengalami permasalahan susah untuk mengendalikan makannya, jadi makan terus menerus gitu ya, eating gitu ya. Jadi kemudian binge watching itu yang nonton terus menerus gitu ya. Ini mungkin kalian juga termasuk atau tahu teman-teman ada yang misalnya lagi ada drakor nih di Netflix. Drakor terbaru apa di Netflix? 39 ya? Atau 25-21? Ya. Saya tahu judul-judulnya aja sih, tapi saya nggak nonton ya. Nah, itu harus habis satu hari itu berapa episode, misalnya 10 episode harus dihabisin satu hari itu aja gitu. Nah itu binge watching-nya nggak bisa ngeberhentiin. Dia pengen nonton dia nggak bisa berhenti dirinya untuk nggak nonton sampai pokoknya harus nonton maraton sampai selesai kayak gitu. Nah itu binge watching. Semester kemarin tuh saya bimbing salah satu mahasiswa yang tentang binge watching ya, kayak gitu. Oh, all of us are dead ya. Oh yang vampir zombie ya. Iya Mbak. Gitu ya. Ya itu tentang remaja ya, zombinya ya. Di SMA ya, di sekolah kayak gitu. Ya kayak gitu. Oh misalnya ada juga yang suka Emily in Paris gitu ya, kemarin bulan apa sih Emily in Paris kemarin tuh Februari ya atau Januari. Begitu tayang season 2 langsung dihabisin 10 episode kayak gitu. Nah, itu binge watching tuh. Kayak gitu ya. Nah, terus isu mengenai remaja ya. Dan saya pengennya sih mata kuliah ini tidak hanya sekedar memahami mengapa isu itu terjadi, tapi aplikatif gitu ya. Bagaimana kita udah tahu nih misalnya tentang binge
binge watching itu apa, kenapa bisa terjadi kayak gitu, kenapa remaja yang paling banyak mengalaminya, gitu ya. Udah tahu nih gitu. Terus kalau itu adalah suatu isu yang mengarah ke permasalahan, ke hal yang negatif gitu ya, misalnya gara-gara binge watching itu dia jadi prokrastinasi, tugas-tugas dia tertunda kayak gitu ya, atau dia jadi kecanduan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan jadi suatu permasalahan. Terus solusi terhadap permasalahan itu gimana? Kita bisa. Jadi nggak cuman oh ya ini kenapa terjadi kayak gitu, tapi nggak solusinya apa? Dan bagaimana menyampaikan solusi itu ke remaja? Kalian mungkin tahu ya, ngalamin sendiri lah, kalian kan masih remaja. Ngomong sama anak remaja kan susah ya, kayak gitu. Apaan sih gitu? Kayak langsung digituin, langsung kayak ditolak duluan gitu kalau dinasehatin, kayak gitu. Nah, gimana ya menyampaikan supaya mereka paham bahwa ya mungkin jadi permasalahan untuk mereka dan solusinya apa nih gitu. Jadi kita akan bahas kayak gitu, bukan cuman permasalahannya doang, tapi solusinya dan bagaimana menyampaikan solusi itu ke remaja tersebut. Gitu. Oke. Nah, ini isu-isu tentang remaja yang tahun lalu ini ya, body image, fear of missing out, suicidal idea ya, ide bunuh diri atau mungkin melukai diri sendiri, cyberbully baik ya sebagai korban maupun pelaku maupun saksi gitu ya, dating violence, ya kekerasan dalam pacaran kayak gitu ya, terus sex behavior, pubbing itu kan kalian udah tahu ya istilahnya di cyber psychology ada ya yang phone snubbing ya, jadi kayak nggak bisa lepas dari handphonenya, consumptive behavior, pengen belanja terus menerus gitu ya tanpa ada alasan yang jelas gitu kan, celebrity worship tadi kan, menggemari suatu idola gitu yang sampai ada beberapa tahapan sih, ya wajar punya idola gitu ya, sampai yang berlebihan banget mungkin kayak gitu. Terus tentang religiositasnya remaja gitu ya, terus drug abuse, tentang mungkin penyalahgunaan narkotika gitu ya, rokok, masuk di sini minuman keras, dan saya tambahin dan lain-lain. Bisa aja karena tambah itu ada beberapa yang mungkin materinya dekat, saya gabung sehingga saya bisa masukin beberapa materi baru, misalkan tadi yang saya sebut misalnya tadi binge watching gitu ya, atau self healing atau generasi strawberry tadi kayak gitu ya. Ada lagi mungkin kalian kepikiran apa yang belum ada? Boleh. Ada Mbak, tambahin ini dong gitu, boleh. Mbak, kalau apa namanya remaja itu kan globalisasinya terlalu cepat ya Mbak ya, sama kayak maksudnya pakaian atau apa namanya lebih ke arah pakaian sama hedonisme sih Mbak. Itu kan kayak maksudnya bukan hal buruk juga sih Mbak, kayak kan kalau TikTok sekarang yang saya lihat tuh sering yang barangnya harusnya harganya sekian terus anjlok atau turun harganya tuh benar-benar yang kayak bluk gitu loh Mbak. Jadi kayak misalnya satu barang tuh 9.000, ini jadi 6 barang tuh kita bayarnya cuma 4.000. Itu kan kayak memancing apa ya? Dan kebanyakan target itu remaja gitu loh. Maksudnya memancing remaja untuk yang kayak beli lagi, beli terus cari tahu gitu-gitu kan, Mbak. Itu satu. Nah, saya pengen nanya itu bisa termasuk isu atau enggak? Terus semisal ada solusinya gimana? Yang kedua, perihal pakaian, Mbak. Itu kan kayak globalisasi itu kan apa ya Mbak ya bahasanya, majunya tuh cepet banget gitu. Nah, itu tuh tentang remaja yang sudah jarang menyaring pakaiannya seperti apa tuh gimana Mbak? Itu sih Mbak. Oke, thank you Anissa. Bagus nih pertanyaannya. Yang tadi Anissa ngomong tadi masuk ke consumptive behavior ya. Nanti kita bahas solusinya juga bisa di situ. Oh ya, LGBT, oke Inji. Nah, ya kalau dibilang solusinya ya memang
kalau kita ngomongin nanti kita ngomongin perkembangan kognitif remaja karena consumptive behavior ini memang yang disasar adalah emosi ya. Kita tuh kadang bahkan belanja itu adalah salah satu cara kita ketika sedang berada pada kondisi buruk, terus kita melampiaskannya dengan salah satu dengan cara belanja gitu ya. Dan juga kita kadang-kadang nggak mikir panjang ketika belanja gitu ya. Dan memang orang-orang yang pada tahapan remaja itu adalah yang emosinya lebih dulu dibandingkan logikanya. Pengontrol emosinya belum berkembang, itu kan pada saat dewasa, sementara emosinya sudah cukup sangat berkembang, sehingga memang paling disasar untuk jadi target marketplace gitu ya, atau orang-orang yang jualan kayak gitu-gitu. Ya, kalau solusinya bagus nih kalau kamu memang akhirnya punya kayak gini Mbak gitu, aku kayak gini Mbak gitu ya. Kamu punya kesadaran harus gimana nih gitu kan. Kayak nggak tahu, ini sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita belanja online, itu kalau menurut saya sekarang tuh enak banget sih gitu. Maksudnya enaknya dalam arti mudah, bukan cuma mudah jual belinya ini gitu, tapi juga buat mengontrol kita perlu apa enggak benda tersebut gitu ya. Nah, itu juga bisa di marketplace gitu ya, kayak di Tokped atau di Shopee atau bahkan di Instagram kayak gitu-gitu. Kalau saya sih misalnya gini, saya masukin aja dulu ke keranjang gitu ya. Terus atau wishlist gitu. Terus beberapa saat kemudian, beberapa jam atau mungkin besokannya atau beberapa hari kayak gitu, buka lagi terus kayak mikir, masih perlu nggak sih? Gitu. Ini kalau pakai istilahnya Marie Kondo, ada sparklingnya nggak sih? Gitu ya. Gitu. Karena pas pertama kali kita ngeliat tuh pasti aduh kayak bagus deh, aduh kayaknya ini nih, gitu-gitu ya. Terutama fashion ya, baju gitu kan misalnya, atau ya terkait sama fashion. Halo, apa sekarang sudah lebih terdengar? Soalnya kayaknya agak ngelibet ya kayaknya mic-nya. Ya. Ya, jadi mengontrolnya adalah, berarti kan kita tahu nih bahwa itu adalah suatu hal yang mungkin negatif ya, cenderung negatif gitu. Kita kontrol dengan cara jangan ya udah nggak apa-apa, masukin aja keranjang gitu. Kadang-kadang kita tuh pengen beli cuman gara-gara pengen kayak penuh nih keranjangnya, kayak masukin aja kayak ke troli gitu. Terus habis gitu kayaknya seneng gitu ngelihat troli penuh kayak gitu ya. Terus bahkan belanja secara nyata pun yang nggak pakai internet pun kayak gitu tuh sebetulnya. Kayak saya tuh suka belanja buku gitu. Terus saya senang juga dari sekarang salah satunya saya harus mengepalai perpustakaan gitu. Saya senang gitu pas belanja buku, walaupun bukunya bukan buat saya, bukunya buat perpus gitu. Tapi kayak wah enak nih bisa belanja ini, bisa beli buku ini kayak gitu. Gitu kan? Ya udah, jadi melampiaskannya ke situ. Padahal sih ya seneng aja belanjanya gitu. Oh, bukunya memang bukan buat saya gitu kan, dan bukan pakai uang saya gitu kan. Tapi nambah buku sekian nih gitu. Jadi pas saya sadari, oh ya ini kayaknya kalau dulu kan kalau lagi ke toko buku saya senang bisa beli buku banyak kayak gitu ya. Kalau dulu kan Bad Wolf gitu ya, BBW kayak gitu. Tapi ternyata hal yang menarik adalah belanja bukunya aja gitu. Belum tentu bukunya langsung saya baca. Kayak gitu. Jadi ya gitu ya. Maksudnya bisa mensiasati seperti itu, atau kalau kamu memang senang bisa juga dijadikan profesi nih sekarang ini gitu. Jadi semacam apa tuh yang ngebeliin orang tuh apa deh istilahnya ya sekarang ya, kayak gitu. Jadi
ya apa just tip ya, just tip gitu. Jangan-jangan kamu ini cuman demen belanjanya, tapi ya kenikmatan atau hobi kamu untuk belanja ini bisa disalurkan jadi profesi aja. Tapi barangnya belum tentu kamu suka gitu. Mungkin kayak gitu. Atau ya udah dijual lagi misalkan kayak gitu ya. Yang penting belanjanya nih seneng gitu. Kalau saran saya sih gitu ya. Jadi ada 2 saran. Pertama taruh aja di keranjang, nanti kalau misalnya kalau kayak di Tokped gitu kan ada batasan ya, wah udah penuh nih, apaan aja ya kemarin? Ini kan udah nggak perlu deh gue, ini kayaknya kemarin cuma lapar mata doang nih, itu bisa di-delete kayak gitu kan. Kayak gitu. Tahu ya kalau memang demen belanjanya ya jadi just tip kayak gitu. Jadi belanjanya aja gitu, tapi mungkin nggak buat kamu gitu. Untuk mengontrolnya sih sekarang kayak gitu ya, lama-kelamaan akhirnya terkontrol tuh, ada perilaku yang berubah gitu. Bahwa jika kamu melihat suatu barang yang menurut kamu oke nih, belum tentu kamu tertarik untuk langsung belanjain. Ya gitu. Terus pertanyaan kedua tadi terkait dengan busana ya. Oke. Sekarang sih gini ya, kalau dulu kan memang ada wah busana tuh harus sopan, definisi busana sopan tuh gimana gitu ya. Kalau saya pribadi ya, saya juga bulan November kemarin itu memberikan memberikan sex education ke siswi SMP Penabur. Nah, salah satu permintaan dari gurunya yang harus ada di tema saya, tema yang harus saya sampaikan adalah mengenai pakaian. Padahal tahun-tahun sebelumnya nggak ada tema seperti itu masuk ya. Nah, akhirnya ya udah jujur gitu, saya bingung gimana ya gue nyampeinnya. Ini satu agamanya beda dari gue gitu ya. Maksudnya saya tuh kepikiran kayak gitu. Kalau di Islam kan jelas kalau baju yang diperbolehkan gitu kan ya secara agama adalah yang menutup aurat dengan ketentuan ABC kayak gitu ya. Tapi kan kalau di agama lain tidak ada ketentuan seperti itu gitu kan. Saya gimana ngomongnya nih supaya saya juga enggak, mereka tahu saya agamanya berbeda dengan mereka, apalagi saya juga menggunakan jilbab kan jelas kelihatan gitu. Sehingga saya tidak menimbulkan persepsi macam-macam, kayak gitu saya tidak menggurui. Ini kan susah ya, itu tantangan banget sih buat saya kemarin. Kayak gitu. Jadi ini siswi SMP kelas 1 ya. Akhirnya saya open discussion aja. Saya tanya aja ke mereka. Menurut kalian pakaian yang sopan itu seperti apa? Terus kenapa harus menggunakan pakaian yang sopan kayak gitu ya, terutama di media sosial kayak gitu kan. Nah, dan ternyata ya mereka cukup memahami gitu ya. Setidaknya sekarang ini kan juga yang disebut dengan pakaian yang sopan itu ya itu apa ya, berbeda-beda gitu untuk tiap orang gitu ya, dan itu cukup pribadi gitu ya. Dan apa tingkat pelecehan seksual bukan ya sudah jelas gitu, bukan karena pakaiannya gitu ya. Ya ada orang-orang yang berpakaian sangat tertutup tetap saja terkena gitu ya. Yang kemarin kejadian yang di pesantren itu sampai hamil itu kan santri-santrinya ya harusnya berpakaian tertutup dong gitu kan logikanya gitu kan. Jadi ya apa namanya, jadi kita nggak bisa bilang lagi seperti itu, cuman sebagai kalau dibilang, saya juga dibilang, wah orang Indonesia pakainya sopan dan segala macam. Kalau kita lihat budaya kita bukannya dulu justru orang Eropa pakaiannya lebih tertutup dari kita ya, karena kan orang Eropa dingin gitu kan. Jadi pakaiannya wah berlapis-lapis tertutup rapat gitu, sementara karena kita negara tropis, ya biasanya kan pakai kemben gitu ya kalau yang perempuan kayak gitu kan. Dan adanya Islam mungkin agak lebih sopan kayak gitu aja sih sebetulnya, tapi ya menurut saya ya pakaian saat ini sudah ranah pribadi dan tanggung jawab pribadi masing-masing sih kalau menurut saya ya. Ya kalau memang
ya kita berupaya gitu kita kan nggak mau ya kena pelecehan seksual dan segala macamnya kayak gitu, ya kita upayakan diri kita sendiri yang mengontrol itu, bertanggung jawab gitu ya. Berarti jangan, ya kita tahulah harus bagaimana kayak gitu ya. Terus kalau misalnya memang apa ya, mengundang dan terjadi gitu kan, misalnya ya dianggap kayak gitu nih gitu, misalnya ya sudah itu tanggung jawab pribadi. Terus kalau saya ngerasa dan kayak ya gitu sih. Bahkan saya sih ngerinya kita itu kan bukan cuma karena pakaian ya, Nis ya sekarang. Sebetulnya kalau mau benar-benar ngeri gitu, foto kita aja itu kan sudah bisa dimasukin kemana-mana gitu ya dengan foto editing yang luar biasa saat ini gitu, video editing yang luar biasa gitu. Ya susahnya gitu sih. Jadi bukan masalah pakaian lagi, tapi bagaimana kita memproteksi diri kita sendiri gitu terhadap kejahatan di dunia maya, misalnya yang kayak gitu sih nih, gitu. Atau lainnya. Nah, terus tadi siapa tadi? Inji, ya terkait LGBT, yes, boleh. Ya, bisa. Itu juga isu di kalangan remaja. Sebetulnya kalau dibilang ini petir-petir terus, jadi kalian hujan nggak? Mau hujan nggak? Ini saya agak-agak ngeri. Tapi saya nggak colokin ke itu ya. Nggak ke listrik. Sebetulnya sih LGBT itu bukan baru-baru ini ada ya. Tapi baru-baru ini banyak yang speak up. Lebih ke situ. Dari dulu ada gitu. Tapi dulu mungkin lebih banyak yang, bukan lebih banyak ya, umumnya dulu tidak speak up gitu ya, kayak gitu. Ya udah dilarang gitu kan, dilarang banget. Jadi kalaupun ada yang mengarah ke LGBT, individu-individunya nggak ngomong ke orang lain kayak gitu-gitu ya, nggak membuka diri kayak gitu. Nah sekarang ini lebih banyak yang speak up karena lesbi dan gay-nya sudah dikeluarkan dari lesbi, gay, dan biseksualnya ya, sudah dikeluarkan dari DSM 5, dari abnormalitas perilaku, sehingga hanya menjadi salah satu pilihan gaya hidup gitu ya. Sementara transnya yang masih, karena memang seumur hidup harus minum obat ya untuk orang-orang yang trans. Apalagi kalau sudah sampai mengubah kelamin ya. Itu memang seumur hidup menggunakan obat hormon gitu. Jadi masih sangat membutuhkan psikolog, psikiater, sehingga masih masuk ke dalam abnormalitas perilaku kayak gitu ya. Tapi yes, itu jadi isu, salah satu isu, boleh nanti kita tambahkan ya. Oke, thank you. Yang lain, kenapa Inji mau ngomong tadi? Enggak, Mbak, nggak jadi. Oke. Ada lagi? Kita lanjut ya. Mbak, saya mau Yes. nanya bentar, boleh nggak Mbak? Yes, silakan Anissa. Mumpung ini belum mulai. Semisal ada contoh nih Mbak, yang relevan atau bukan contoh sih, ada kasus yang relevan atau ada kasus yang sekiranya berhubungan lah dengan psikologi remaja, dan boleh nggak sih Mbak saya tanyain gitu? Semisal nanti dalam pelajaran ada gitu, atau saya keinget dengan suatu kasus yang itu, boleh nggak sih Mbak ditanyain gitu? Boleh banget lah, Nis. Boleh banget. Pelanggaran kira aja tuh kayak harus contoh dari Mbak gitu, saya nggak. Oh, enggak apa-apa. Kalau kan justru itu ya, menariknya psikologi remaja ini adalah karena isunya ya cepet banget ya gitu ya, banyak banget kayak yang tadi saya bilang, itu kayak baru gitu ya. Nggak baru-baru banget lah, tapi maksudnya ya lebih banyak lah, atau self healing nih yang gara-gara itu tuh, gara-gara kalian tahu nggak sih waktu itu kalau nggak salah ada entah siapa gitu pelakunya, kayaknya di story-nya dia terus tersebar kemana-mana yang aduh gue mau liburan dulu 1 semester self healing ya gitu. Tahu nggak sih? Pernah tahu nggak? Saya dapat di mana ya? Kurang tahu Mbak. Bentar ya. Saya dapat di sebentar. Sini kalau nggak salah. Oh, ada deh. Ini sedikit ya. Ini apa namanya? Teaser ya, teaser. Grup kalian apa sih namanya?
Biar cepat sih saya taruh di kelas psikologi remaja nih ya. Yang ini ya. Iya Mbak yang itu. Oke, ya. Tuh, saya tadi share. Nih, ini terkait sih yang dua saya share tadi. Terus saya tampilkan deh. Sebentar. Tadi ada pertanyaan apa tuh? Oh ya, udah tadi udah dibahas ya. Udah dibaca belum di WhatsApp grupnya? Ya? Udah Mbak. Udah ya. Nah, gue anak 21. Saya nggak paham sih anak 21 itu maksudnya anak SMA 21, anak kuliah angkatan 2021 ya? Angkatan 2021 kayaknya ya. Gue anak 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1, oh ya benar, berarti angkatan 2021 ya. Nih, saya tuh kalau buka Instagram gitu ya, terutama Instagram sih, saya nggak punya TikTok gitu ya, dan saya udah lama nggak lihat Twitter, Facebook juga gitu. Dari Instagram aja tuh saya nemu banyak hal gitu ya. Kadang saya save gitu atau saya screenshot gitu ya. Termasuk kemarin tuh psikologi kognitif, saya ambil juga dari Instagram, ada tuh tentang persepsi ya. Nah, nih ya kalian bisa lihat ya. Gue anak 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dijanin materi sama tugas yang bener-bener banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah nggak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu, karena mereka nggak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana gitu. Ya. Ini isunya baru beberapa hari yang lalu. Ya, sempat ini juga masuk di, saya dapat ini di grup ya, tapi sempat ini masuk di mana ya, di ya yang viral-viral gitu deh, saya lupa di sebelah mana gitu. Ya kalau kita mau bahas, bisa aja ini sebetulnya sindiran, bukan beneran, atau bisa jadi emang beneran, kayak gitu, kita nggak tahu ya bener apa enggaknya. Cuman ini kan juga kayak what kayak gitu ya, mungkin orang-orang yang mikirnya apa sih, kan bukannya biasa aja, mungkin mikirnya jadi manja gitu, tapi mungkin ada yang iya benar kayak gitu. Nah, ini satu topik baru nih, ini saya akan bahas selanjutnya ya, maksudnya tidak sekarang lah gitu, ini topik bagus banget nih gitu ya. Nah, bahkan kemarin Mbak Putri itu ngasih, saya nggak tahu disimpan nggak di YouTube ya, Sabtu lalu tuh ngomongin ini ya, topik di Zoom-nya psikologi. Ini kelihatan nggak? Nah, ini akhirnya ada istilah strawberry generation ini yang menyatakan bahwa generasi saat ini tuh generasi strawberry generation itu generasi manja gitu ya, generasi yang ini dari orang-orang Chinese yang ngomong nih ya, yang kayak nggak kuat kena pressure gitu, kena tekanan kayak gitu ya, dianggap oleh generasi-generasi lainnya. Kita bisa bahas nih, kita pro kontra kayak gimana nih, asik nih kalau bahas. Bener nggak sih? Oh enggak orang-orang aja, enggak nggak semua remaja kayak gitu, di tiap generasi ada kok yang emang mentalnya lemah kayak gitu misalnya, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada topik baru, kalian tahu ada sesuatu yang lagi tren yang kalian tahu duluan itu terkait remaja, nggak apa-apa banget didiskusiin. Kayak gitu. Ya. Oke? Gitu ya, Nis ya.
Malah saya senang. Kok. Ya. Oke. Halo, saya masih terhubung kan ya sama kalian ya? Masih Mbak. Masih, Mbak. Oke. Kayak gitu. Terus apa lagi? Mungkin terkait dengan, kalian udah bosan banget sama PJJ gini gitu ya. PJJ menimbulkan suatu efek lain ke kalian kayak gitu ya. Oke, saya kemarin tuh sempat waktu kita belum heboh-heboh Omikron kan sempat udah ada semacam isu bahwa semester ini bukan cuma di UP ya, di setiap kampus gitu di Indonesia udah bakalan balik lagi kuliah kayak biasa gitu. Saya ngelihat Instagramnya, Bintang ya, yang siapa namanya Bintang siapa sih? Yang stand up comedian, Bintang Emon, ya. Itu ya lucu sih gitu. Maksudnya dia kayak belajar mandi lagi gitu, belajar mandi pagi lagi harus nih 2 tahun nih nggak mandi pagi gitu kan, ketemu air dingin kayak gimana gitu, terus bingung apa yang harus dimasukkan ke tas ya kalau nanti ke kampus kayak gitu. Ya itu lucu, tapi mungkin bisa aja kalian pun mungkin ngalamin gitu ya, apalagi mungkin angkatan 2020, 2021 belum pernah ke kampus gitu. Ke kampus harus gimana sih? Pakai baju apa sih? Kayak gitu-gitu. Ya. Nih, spoiler aja ya, saya kasih bocoran ya. Kalau harus kasih pakai baju apa segala macam sih sebetulnya bebas gitu. Yang penting sopan, dan untuk fakultas psikologi memang harus menggunakan sepatu. Kalau anak-anak teknik sih memang kayaknya boleh ya pakai sendal gitu ya. Ada tuh kayak anak teknik tuh boleh, tapi kalau di psikologi ya harus rapi gitu ya, sopan gitu bajunya. Terus ya udah sih paling gitu. Kalau terkait misalnya kalian punya tato atau kalian punya dosen yang nggak suka dengan itu, tapi itu bukan peraturan kelas, bukan peraturan wajib kayak nggak boleh kayak gitu. Cuman ada beberapa dosen yang nggak suka dengan kayak itu karena dianggap nanti kalian sebagai orang yang ketemu dan melayani manusia lain gitu, sebagai psikolog, asisten psikolog kan, psikologi kan kayak gitu, orang SDM itu kan benar-benar dipantau ya, maksudnya diperhatikan oleh orang lain. Jadi sebaiknya tidak berpenampilan yang dianggap aneh-aneh sama orang kebanyakan. Paling kayak gitu sih, ya. Terus misalnya ya make up boleh ya gitu ya. Bahkan kalau anak-anak psikologi memangnya sebaiknya bedakan lah ya ke kampus, jadinya bedakan lipstiknya udah kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai nggak bedakan. Beda sama anak-anak teknik mungkin nggak bedakan nggak apa-apa. Kerjanya nggak ketemu orang gitu. Nanti jadi dibiasakan dari dunia kampus tuh. Paling kayak gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang siapa sih remaja itu gitu ya. Apa bedanya adolescent pakai T dan adolescence? Adolescence. Ya, nggak pakai S gitu ya, adolescence. Ya. Mungkin pertama ini, adolescent pakai T itu berarti kata sifat ya, remaja. Ya. Tapi kalau adolescent itu benda, perkembangan remaja, maka tadi buku judulnya adolescence. Ya. Gitu. Jadi kalau kamu mau ngomongin dia adalah remaja, he is adolescent, bisa. Tapi kalau tahap perkembangan remaja itu berarti development of adolescence, misalnya kayak gitu ya. Benarkah remaja adalah teenager? Ya, ada sebetulnya istilah remaja itu banyak dalam bahasa Inggris ya. Tadi adolescent dan adolescent, teenager dan kalau ngomongin juvenile tuh physically banget ya, biologis banget gitu, karena juvenile itu istilah bukan cuma untuk manusia ya, istilah larva tuh juvenile ya, larva yang sudah mau punya sayap gitu,
apa itu juvenile kayak gitu. Ya, jadi menuju tahapan terakhir gitu dari suatu perkembangan. Tahapan terakhir kan dewasa gitu ya. Kalau di suatu perkembangan hewan gitu, juvenile tuh gitu. Nah, jadi bukan kids lagi gitu, bukan anak-anak lagi, tapi belum dewasa di tengah-tengah. Nah, itu juvenile. Nah, kalau teenager menggunakan istilah teen age, usia belasan. Jadi kalau ngomongin remaja sebagai teenager berarti usianya cuma 11 sampai 19 tahun. 20, 21, 22 itu bukan teenager lagi, tapi masih bisa dibilang sebagai remaja kalau di Indonesia kayak gitu ya. Jadi yes, teenager adalah bagian dari remaja, tapi remaja tidak seluruhnya teenager. Paham ya? Ada yang ber-20 ya bukan teenager lagi gitu kan. Tuh. Walaupun memang ada yang saklek gitu, oh 20 mah udah dewasa awal. Gitu. Ya. Oke, terus kenapa disebut remaja? Nah, oke, nanti kita bahas ya, remaja itu dalam bahasa Indonesia artinya apa. Oke, sekarang kita lihat dulu tentang konsep remaja. Konsep tentang remaja itu adanya di ilmu-ilmu sosial ya, psikologi, antropologi, sosiologi, pedagogi ya. Pedagogi itu ilmu tentang pendidikan anak gitu. Tapi nggak ada tuh di ilmu hukum. Nggak ada hukum di dunia manapun ya yang setahu saya gitu istilah tentang remaja. Ya, bahkan di Indonesia sendiri ya hukum kalau misalkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak oleh remaja itu masuknya ke penjara anak ya. Sama ketahuan 12 tahun, 13 tahun mencuri gitu ya. Terus di penjara, masuk ke penjara anak. Atau yang kemarin tuh kalau nggak salah apa sih perkosaan nenek-nenek gitu ya, itu dimasukin ke penjara anak gitu. Atau ada tuh ya yang tahun berapa ya membunuh temennya ya, yang pacaran membunuh si mantan pacarnya itu kan masuknya ke penjara anak ya. Kayak gitu, usia belasan tahun kalau nggak salah mereka itu ya. Terus kalau misalkan melanggar lalu lintas, bawa mobil tapi belum punya SIM, itu masuknya ke sanksi anak gitu. Agak tidak terdengar. Halo, tes? Sudah? Sudah, Mbak. Sudah, oke. Ya, thank you ya. Nah, gitu. Jadi memang secara hukum tidak ada tuh istilah remaja. Biasanya mereka dimasukkan ke anak. Nah, untuk secara hukum agama pun nggak ada remaja ya. Pokoknya kalau sudah puber, sudah menstruasi atau sudah mimpi basah, itu sudah dianggap dewasa. Secara hukum di agama Islam, hukum di agama Katolik, Kristen gitu ya, Hindu gitu kan. Kalau di Hindu kan di Bali dikikir tuh giginya gitu kan. Terus juga berarti boleh nikah gitu ya, sudah boleh dinikahkan gitu, sudah boleh berkeluarga sendiri kayak gitu ya. Nah, itu dianggap sudah bukan anak-anak lagi. Jadi dianggap sudah dewasa gitu kalau dari sisi hukum ya. Saya kemarin nanti deh coba, saya belum nonton ya, di Netflix tuh kalau nggak salah ada drama Jepang, ada drama tentang kriminal remaja ya. Ada yang tahu nggak? Saya lupa lagi judulnya. Saya cuma ngelihat ada iklannya ya. Kayak si hakimnya tuh hakimnya apa pengacaranya gitu. Apa jaksanya ya? Pokoknya sebel banget jaksanya ya. Yang sebel banget kalau ngadepin remaja gitu. Karena mereka kayak santai ngerasa kayak ya pokoknya si jaksanya kayak ngerasa remaja itu menyepelekan hukum lah. Paling cuma dihukum berapa tahun padahal tindakan kejahatannya ya sampai pembunuhan misalnya kayak gitu. Ya, setahu saya memang belum ada yang sampai dihukum seumur hidup kayak gitu-gitu kan, dianggap bahwa mereka berhak untuk memperbaiki dirinya nanti kayak gitu-gitu kan. Nah, terus tentang sejarah tentang remaja ya, kita ngomongin sejarah. Kalau di kelas psikologi perkembangan saya sudah pernah jelasin ya, istilah tentang remaja ini memang baru ada di akhir abad 19 di revolusi industri. Dulu tuh namanya 3.0 ya kalau berarti maksudnya belum ada penamaan 3.0 sih 1.0 dong.
Yang pertama kali ya, revolusi industri pertama kali James Watt menemukan mesin uap ya. Jadi ya zaman dulu gitu, zaman sebelum abad 19 ini, pokoknya kalau udah puber, udah bukan anak-anak lagi, berarti sudah dianggap dewasa, boleh nikah, boleh berkeluarga, boleh punya anak sendiri. Kayak gitu. Ya. Itu ini saya kasih lihat sebentar. Ada nggak waktu saya ngejelasin perkembangan? Ini ya, kalau kamu tahu para princess ini, princess and prince ini, kelihatan nggak? Umurnya. Pokoknya pada tahapan remaja loh. Snow White itu umur 14 tahun. Terus si prince-nya itu umur 17 atau 18 tahun. Cinderella itu umur 19 tahun. Prince-nya umur 19 tahun juga. Lebih dari 19 ya. Aurora 16 tahun. Ariel 16 tahun gitu ya. Belle 17 tahun. Jasmine 16 tahun. Aladdinnya 18 tahun. Mulan 16 tahun. Tiana itu 19 tahun gitu ya. Terus Rapunzel 18 tahun, terus Merida 16, Anna 18 gitu ya. Elsa 21, paling tua Elsa tuh bahkan ya. Itu semuanya itu remaja, princess-princess itu. Oke, Mbak, princess kan cerita bohongan. Oke, cerita asli nih. Yang terjadi di dunia nyata, Mary Antoinette dan Louis XVI, Raja dan Ratu terakhir Prancis, itu usianya remaja loh, 14 dan 15 tahun waktu mereka nikah dan diangkat jadi raja ya, raja dan ratu gitu. Jadi memang sebelum tahun abad 19 gitu, saya sengaja pakai cerita dari Eropa gitu ya. Cerita dari sini ada nggak? Atau cerita dari apa misalkan dunia Islam gitu ya. Aisyah itu remaja waktu nikah dengan Rasul gitu kan. Fatimah juga remaja waktu nikah dengan Ali karena memang pada zaman itu remaja ya sudah boleh nikah gitu. Di Indonesia juga ya banyak ya para putri, para ratu gitu ya waktu mereka nikah di kerajaan-kerajaan kita itu memang pada saat remaja. Gitu. Kemarin saya nemu siapa ya? Bentar. Saya nemunya dari Instagramnya Mas Faisal. Kamu kan tahu Mas Faisal nggak? Dosen psikologi politik ya? Pernah Tahu, Mbak. tahu ya? Kalau kalian nih ketemu Faisal ya Instagramnya ya. Dia tuh juga suka mana ya? Suka masukin beberapa tentang sejarah-sejarah gitu. Dia waktu itu saya lihat mana ya? Masukin tentang kuburan Islam pertama ya, itu Fatimah binti Maimun, itu ternyata meninggalnya pada saat remaja. Gitu. Ya. Dan waktu itu dia mau dinikahkan sama raja siapa gitu, tapi belum sempat nikah udah meninggal. Gitu. Dan itu pada saat remaja. Lihat deh. Oh nih. Ada nih. Umur 18 tahun. Gitu. Dia mau dinikahkan dengan, kalau di katanya Mas Faisal di sini dengan pangeran dari Majapahit ya. Oke gitu, nggak tahu deh ini ya. Gimana nih ada prasasinya gitu. Jadi memang di seluruh dunia ya dari zaman kan apa tuh pangeran raja ya, raja apa pangeran, raja ya, raja Cina terakhir itu kan remaja kan, gitu. Terus Tutankhamun itu juga remaja, gitu kan, raja Mesir kan. Jadi ya zaman itu ya remaja sudah dianggap bisa menjadi pemimpin, sudah boleh berkeluarga, boleh menikah, boleh bekerja gitu. Nah, sampai akhirnya di tahun akhir abad ke-19 ini ya sekitar tahun 1890-an itu karena ada revolusi industri usia belasan tahun ini dianggap berbeda dengan usia 20 tahunan ke atas.
kok bisa beda? Kok bisa baru ketahuan kan gitu ya harusnya? Kok bisa baru ketahuan sih? Mana aja selama ini gitu. Ternyata kalau dulu sebelum ada revolusi industri, semua orang itu, semua remaja itu kerjanya di keluarga masing-masing. Mereka jadi pedagang di keluarga masing-masing, jadi petani, jadi peternak. Itu semua di keluarga masing-masing. Tidak pernah ada sekelompok orang remaja ini kerja bareng-bareng. Gitu. Nah, pada saat revolusi industri, karena ditemukan mesin uap dan mesin-mesin lainnya, perlu manusia untuk mengendalikan si mesin, akhirnya dibuka lapangan kerjaan seluas-luasnya. Nah, remaja ini banyak nih jadi pekerja. Dewasa juga gitu ya, remaja dan dewasa jadi pekerjanya di pabrik gitu kan, berkumpul nih mereka kerja bareng di suatu pabrik. Terus kok kelihatan beda ya orang dewasa, orang yang umurnya 20 tahunan sama yang di bawah 20 tahunan pekerjaannya. Yang 20 tahunan sudah lebih bertanggung jawab, komitmennya tinggi gitu-gitu ya. Nggak emosional, sementara yang di bawah 20 tahunan emosional, komitmennya kurang bertanggung jawab gitu. Kok ada perbedaan? Dan ini perbedaannya signifikan di satu golongan gitu ya, golongan usia belasan tahun ini yang berbeda dengan usia 20 tahunan. Terus berarti baru tuh ada pemikiran gitu bahwa ini mereka tuh bukan dewasa, mereka ini nggak bisa dianggap sebagai dewasa karena berbeda. Barulah muncul istilah teenage, usia belasan tahun itu, kayak gitu, ya. Nah, terus Stanley Hall ngomong bahwa itu masa-masa topan dan badai ya, Sturm und Drang gitu bahasa Jermannya, masa penuh gejolak. Masa ya tadi emosinya belum bisa terkontrol. Kalau kamu nonton Inside Out kan, wah kayak si Riley tuh yang tokoh di Inside Out itu pengennya marah-marah gitu kan, nangis kayak gitu-gitu, galau gitu ya. Terus mulai berpikir tentang pertentangan nilai gitu. Ini kok selama ini gue udah jadinya begini, tapi begitu gue keluar dari rumah gue kok nggak begitu ya kayak gitu. Nah dalam bahasa Indonesia remaja itu berasal dari kata raja dan imbuhan di Indonesia tuh ada imbuhan bukan cuma awal dan akhir ya, tapi ada imbuhan yang di tengah. Kayak tetangga, itu kan imbuhan dari tangga plus imbuhan et. Jadi tetangga, gara-gara dulu rumah-rumah di Indonesia tuh tangga-tangga rumah panggung ya, banyak yang rumah panggung, jadi pakai tangga-tangga, jadi kumpulan rumah, sebelah rumah harus naik tangga lagi, makanya itu tetangga gitu. Ya. Nah, kalau remaja gitu, dari kata raja, jadi merasa dirajakan, manja gitu ya, katanya manja atau merasa harus kayak raja. Jadi ada kata di situ ditambahin. Orang yang menganggap dirinya raja, tahapan di mana orang yang menganggap dirinya raja, nah itu remaja. Gitu. Jadi asal usulnya. Oke, tadi sudah ya. Ada komentar sampai sini? Dede? Oke, nah berdasarkan tahap perkembangannya, kalau Santro, remaja awal dan remaja akhir. Remaja awal, usia SMP sampai SMU, masa pubertas, ya. Jadi 10, kalau menurut Santro 10 sampai 22 tahun ya. Nah, sampai 10 sampai sekitar 17 tahun itu remaja awal, 18 sampai 20 tahunan sampai 22 itu remaja akhir. Anak-anak kuliah itu remaja akhir kalau menurut Santrok. Jadi dia ngelihat kalau sosiohistoris kan di bawah, pokoknya remaja awal tuh yang masih sekolah lah. Remaja akhir udah kuliah kayak gitu. Ya, kalau sekolah kan masih banyak peraturannya masih lebih ketat ya, harus pakai seragam, harus masuk sekolah dari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu ya. Sementara kan kalau kuliah sudah dianggap lebih bebas, boleh memilih mata kuliahnya, nggak usah pakai seragam ke kampus kayak gitu-gitu kan, udah nggak ditanyain lagi tadi kuliah apa. Kalau sekolah kan masih kayak gitu ya, orang tua masih ke sekolah untuk ambil rapot. Kalau kuliah kan udah nggak kayak gitu kan, jadi dibedakan kayak gitu. Nah, sementara Petroblos tahun 62 membagi jadi 3 ya. Jadi remaja itu adalah upaya untuk penyesuaian diri, mengatasi stres dan mencari jalan keluar, ya. Sudah bisa berpikir kompleks gitu ya, bisa problematik, bisa problem solving kayak gitu ya. Jadi itu menurut Petroblos dan dibagi jadi 3. Early, gampangnya early itu SMP, middle itu SMA,
late itu kuliah, gampangnya gitu. Early berarti ya pertama kali mereka gitu ya, pasti bingung akan perubahannya, kok suara gue berubah, kok ini fisik gue berubah, ini apa, menstruasi itu gimana, kayak gitu ya. Terus temen gue belum, gue udah, ini gimana, gue malu, kayak gitu. Atau yang telat juga gitu ya, teman-teman yang lain udah, gue belum, nih gue beda sendiri, malu, kayak gitu. Early itu di situ. Ya, terus karena memang organ seksualnya baru berkembang, dia lebih peka terhadap seksualnya, lebih banyak pengen cari tahu tentang, terutama yang laki-laki gitu ya. Wah, awal-awalnya nih nonton film porno gitu ya, kayak gitu. Nah, itu di early. Nah, kemudian middle, mereka sudah menjalani beberapa tahun pubertas, sudah bisa lebih mengontrol, sudah tahu perubahan itu kayak gimana, ngatasinnya gimana, kayak gitu. Nah, terus sangat bergantung sama teman, ya, makanya gampang kena peer pressure, gampang kena diajak-ajakin teman mau, kayak gitu ya. Terus cukup narsis gitu ya, gue yang paling oke, egosentrisnya tinggi. Tergantung nih egosentris yang gimana. Nanti kan kita tahu ya ada 2 egosentris ya pada remaja ya, yang personal fable gitu, atau yang imaginary audience gitu ya. Nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Kalau di psikologi perkembangan kan kalian pernah tahu itu ya. Tapi masih bingung untuk menentukan pilihan atau membuat keputusan. Tamat SMA mau kuliah apa mau kerja, apa kuliah di mana, kayak gitu-gitu ya. Terus yang late, ini yang sudah lebih stabil karena sudah di perkuliahan, sudah mengambil pilihan, ya. Dia suka pengalaman-pengalaman baru, dia kritis, ya. Terus identitas seksual sudah tidak berubah biasanya. Terus mulai peduli pada orang lain, sudah mulai ada sekat antara private self dengan public, kayak gitu ya. Apalagi sekarang dengan media sosial, udah gue nggak mau banyak-banyak dikenal, nggak mau Instagram gue dilihat banyak orang, gue mau private misalkan kayak gitu, itu termasuk itu skat ya, gitu. Oke, nah ini masa transisi ya, remaja itu dianggap masa transisi. Not yet a woman ya, katanya Betty. Kayak gitu. Ya karena transisi dari sisi biologis, tadinya organ reproduksi belum berkembang, jadi sudah berkembang. Terus aspek kultural remaja itu dianggap oleh komunitas sekitarnya itu harus berfungsi tertentu. Misalnya apa sih, ada taruna gitu ya. Ada, kalau di Bali itu wajib banget loh taruna-taruni itu ya. Karena mereka punya posisi dan punya tanggung jawab sendiri di komunitas ya, di masyarakat adat gitu ya. Nah, kalau di mungkin di daerah lain Karang Taruna gitu ya, atau ada remaja masjid kayak gitu-gitu ya. Di agama Kristen juga ada ya, di pelayanan gereja gitu kan banyak yang remaja ya, yang nyanyi, yang bantu pendetanya kayak gitu-gitu ya. Terus semakin ke sini remaja itu semakin seperti diharapkan oleh masyarakat untuk menunda masa dewasanya. Menunda masa dewasa maksudnya apa? Menunda pernikahan gitu ya. Nah, jadi nikahnya nanti selesai kuliah dulu gitu. Ya. Terus makin ke sini nanti dulu kerjanya S2 dulu. Nanti dulu nikahnya S2 dulu kayak gitu. Ya. Jadi sekitar beberapa tahun terakhir ini semakin tertunda sekitar 2-8 tahun. Bahkan ada yang lebih lama untuk jadi dewasa. Ciri khas dia jadi dewasa kalau dia belum mandiri hidupnya, belum bisa menafkahi dirinya sendiri, ya berarti masih dianggap sebagai remaja. Gitu. Ya. Terus tapi kemudian ada teori yang menyatakan enggak, itu udah dewasa tapi namanya emerging adult gitu ya. Nah, terus atau youth ya. Kalau di toko buku tuh buku youth sama buku teen jadi kayak dianggap beda ya. Youth itu ya contohnya Twilight tuh youth ya. Terus apa ya? Sekarang Hunger Games tuh youth ya masuknya ya. Tapi kalau kayak Harry Potter itu bisa masuk ke teen gitu. Jadi lebih muda gitu ya. Kalau youth tuh udah 17 tahun ke atas kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini makanya tadi saya sempat ngomong tentang emerging adulthood ya. Walaupun ini sebetulnya tahapan dewasa, tapi karena
di remaja itu ada ini emerging adulthood itu transisi dari remaja ke dewasa gitu. Udah remaja aja transisi, ini ada transisinya lagi gitu ya. Gitu. Jadi mereka sudah banyak orang bilang bukan remaja lagi, tapi masih ada juga orang yang nggak nganggap dia dewasa gitu karena tadi belum mandiri, masih coba-coba eksplorasi, cocok nggak ya gue kuliah di sini, sekolah di sini, kerjaannya ini, kayak gitu. Sorry sebentar. Gitu. Nah, tapi kalau sudah punya kerjaan tetap, sudah selesai sekolah, mandiri secara ekonomi, ya, bisa ngambil keputusan sendiri, maka sudah masuk ke dewasa. Nah, istilah emerging adulthood ini memang lebih cocok untuk negara-negara barat atau negara maju ya. Kenapa di Indonesia negara berkembang ini kurang cocok? Karena banyak orang dewasa sampai nikah, punya anak pun masih tinggal sama orang tuanya. Jadi ya nggak bisa sepenuhnya dianggap emerging adulthood karena umur 30-an mau 40-an masih aja tuh ada yang tinggal sama orang tuanya gitu ya. Nah, jadi kurang cocok tuh kalau di Indonesia emerging adulthood ini. Sementara kan kalau di barat umumnya ketika sudah kuliah udah nggak tinggal sama orang tua, sudah nyari kerjaan sendiri gitu. Tapi beberapa tahun belakangan masih ada yang kayak gitu. Nah, makanya baru ada istilah ini gitu. Ya. Oke. Nah, relationship jadi hubungannya remaja itu terkait dengan keluarga dan teman-temannya itu antara bagaimana konflik dia dengan orang tuanya dan bagaimana tekanan teman-temannya. Ini hubungan dari sisi negatif antara teman dan keluarga tuh kayak gini. Jadi ada yang mungkin di keluarganya kurang komunikasi dengan baik, akhirnya lari ke teman kayak gitu. Atau kebalikannya, ada yang teman-temannya mungkin nggak oke, terus akhirnya lari ke keluarga. Atau tidak, keduanya enggak, mungkin lari ke hal lain, misalnya idola. Kayak gitu. Saya menemukan banyak individu yang kayak gitu ya, di keluarga bermasalah, di teman-teman bermasalah, akhirnya jadi parasocial relationship ya. Parasocial relationship tuh hubungan halu lah, gampangnya mungkin istilah kalian. Hubungan yang gak nyata, satu arah doang. Dia nganggep idolanya tuh segala-galanya buat dia. Padahal idolanya kan nggak tahu dia hidup apa enggak, bahkan ada apa enggak, kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya. Dan itu kebanyakan terjadi pada remaja. Terus, terakhir. Nah, jadi buat kamu, apa sih arti remaja gitu ya? Silahkan simpulkan. Dan mungkin nanti kalau LMS-nya saya cek oke, mungkin bisa didiskusikan di situ. Ada pertanyaan? Ada komentar? Mbak, Yes, Anissa. saya baru notice satu. Tadi tiba-tiba kepikiran. Oh, nggak ada yang ngebahas temperamen remaja, Mbak? Kan Tentang apa? maksudnya, Temperamen. suara saya tuh lagi suka hilang, Mbak. Iya, temperamen remaja. Maksudnya kayak emosi remaja itu kan nggak stabil, Mbak. Yes. Itu dibahas atau tidak gitu? Ya, dibahas nanti dari sisi sosio emosi. Oke. Tadi saya tidak menotis hal itu, makanya saya kayak kok nggak dibahas. Oke. Saya mau nanya tentang saya juga, soalnya kan kalau nggak tahu sih Mbak ini bisa sharing atau nggak, tapi intinya kayak kalau wanita haid itu kan emosinya tuh suka yang bener-bener, kadang tuh bener-bener stabil, kadang bener-bener yang ngelihat kucing berantem nangis gitu loh Mbak, kayak nggak ada unsur nangisnya gitu, itu loh Mbak yang pengen saya tanyain gitu sih. Oh ya, kayak ya bahas PMS ya. Tapi kalau terkait sama menstruasi, yes, oke, PMS itu bisa dibahas dari sisi fisik, perubahan fisik ya. Tapi kalau secara umum temperamentalnya itu dari sisi sosio emosi, kayak gitu. Tadi saya sempat ngomong tuh, kita remaja itu perkembangan emosinya sudah oke, tapi dari sisi perkembangan otak untuk mengontrol emosinya yang kurang oke, belum terjadi karena baru terjadi pada saat dewasa ya. Prefrontal cortex tuh yang bagian otak untuk mengontrol emosi. Jadi memang pada remaja itu yang tadi temperamen labil, tiba-tiba
galau, mood swing gitu-gitu ya, padahal nggak ada apa-apa kayak gitu-gitu. Dan itu bukan abnormal gitu. Itu memang terjadi gitu. Kalau abnormal kan ada gangguan, itu enggak, memang banyak yang gitu juga gitu. Itu kita akan bahas kemungkinan pekan depan ya di domain-domain perkembangan. Ya baik Mbak, terima kasih. Tadi saya agak notice itu hilang gitu. Saya juga ngalamin, makanya saya nanya. Ya nggak apa-apa, good. Oke. Yang lain? Pertanyaan, ada komentar lagi? Saya senang sih kalau kelasnya aktif gini. Ya memang harus begitu ya. Kita cuma ber-11 gitu kan. Memang harus aktif gitu. Oke, kalau nggak ada, ini udah 15.40. Ada yang mau on cam? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya print screen. Oke, thank you Syahrani. Syahrani ini lagi di kamar siapa? Ayo. Jadi malu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya demen aja kalian tuh suka lucu-lucu gitu. Ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Sehat-sehat. Kita ketemu pekan depan. Oke, kalau Terima bisa kasih, Mbak. diisi hadir LMS-nya ya. Oke. Ya, Mbak. Oke, thank you semua. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Oke, Mbak. Ya.